Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Tak kasih lope. Nih, kasih lope for you. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nina Juniarsi. Bersama aku Nina di sini. So, hari ini aku bakalan kasih kalian hari ini aku bakal kasih kalian tips cara mengerjakan soal-soal FHCIB UMN ya, khususnya untuk soal-soal jenis TKD ya. Karena kalau core value-nya itu sangat gampang kali menurut aku ya guys ya. Kenapa? Karena untuk core value itu kita hanya disuruh untuk mencari jawaban yang bernilai positif dari dua option. So, dua option itu memiliki positif dan negatif gitu. Jadi kita sebisa mungkin pilih yang positif aja. Karena kan kalau yang positif itu sesuai dengan core value-nya dari BUMN, yaitu akhlak. So, hari ini aku bakal kasih kalian tips cara mengerjakan soal-soal dari TKD-nya aja ya. TKD-nya itu ada 4 soal jenisnya ya. Seperti yang di-share orang-orang di YouTube juga. Tahap pertama, soal yang keluar pertama itu verbal reasoning ya, atau mencari penalaran, soal penalaran lah, ribet nih ngomongnya, soal penalaran ya, yang tentang kesimpulan, menarik kesimpulan ya. Bagaimana sih cara menarik kesimpulan yang cepat dan tepat itu? Sebenarnya kuncinya itu cuma 3 ya guys ya. Simpulannya itu benar, kesimpulannya salah, atau tidak dapat disimpulkan gitu. Bagaimana sih kalau kita kalau jawabannya itu kesimpulan benar? Nah, kesimpulan benar itu berarti di dalam teks bacaannya itu ada informasinya. Informasinya itu benar, dan di soalnya itu disebutkan informasi itu dengan benar juga. Jadi nanti kalau kita jawabnya itu pasti kesimpulannya benar. Terus untuk kesimpulan salah ya, kalau jawabannya itu kesimpulan salah itu berarti di bacaan atau teksnya itu ada informasi, tapi di soalnya itu informasinya itu sedikit melenceng gitu ya guys ya, melenceng dan nggak sesuai dengan informasi yang diberikan di teks ya. Kayak semisal Ani mendapatkan hadiah dari ayah berupa sepeda, tapi dari soal yang diberikan itu ya, Ani membeli sepeda, nah itu salah. Berarti ada informasinya kan, mendapat hadiah, tapi di soalnya itu membeli sepeda, sama-sama sepedanya, tapi kesimpulannya salah. Soalnya Ani itu mendapatkan, berarti kan yang membeli ayahnya, bukan Aninya gitu. Berarti kesimpulannya salah. Terus untuk jawaban tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan itu berarti di teks itu tidak ada informasi sama sekali. Tidak ada informasi sama sekali tentang soal yang ditanyakan. Jadi untuk penarikan kesimpulannya itu pasti tidak dapat disimpulkan karena informasinya itu nggak ada gitu. Itu satu ya guys ya. Terus ada soal yang kedua itu deret angka atau ya number sequence ya. Ini pasti keluar ini. Nggak di BUMN, nggak di CPNS, nggak di tes perusahaan ya. Ini pasti soal ini pasti keluar gitu ya. Tipsnya cara mengerjakan ya biar cepet gitu ya. Kalian tuh hafal perkalian 1-20 aja. Ya, kalau nggak mampu ya, kalau mungkin belum hafal gitu ya, 1-10 lah, 1-100 kan pasti kalian hafal kan, di luar kepala ya. Kalau sudah hafal itu pasti mengerjakannya cepat, karena saat kalian melihat angkanya itu pasti kalian melihat ya, kalau di sampingnya itu oh ini kelihatan dikali 1 atau ditambah 1. Nah, seperti itu pasti lebih cepat, lebih gampang. Terus di soal deret angka itu pasti ada pola ya kan, pola yang terus berulang gitu ya. Cari aja satu polanya dulu. Kalau udah ketemu satu pola, lihat ada tanda pola yang keluar jalur gitu ya. Kalau udah ketemu itu, ya udah jawab itu, nggak usah cari pola yang lain, karena kan memakan waktu juga mencari pola yang lain ya guys ya. Terus kalau pola yang satu ini benar, berarti kan kita nyari pola yang kedua ya, biar kita tahu angka mana yang salah atau yang keluar dari polanya ya kan. Kalau polanya udah ketemu, pasti cepet juga nyarinya. Terus kalau kan waktunya 27 menit dengan 25 soal ya. Kalau kalian tak ketemu dengan soal deret angka yang semisal sudah diloncat nggak ketemu, dibagi nggak ketemu, maksudnya
ke samping, apa ya, loncat satu nggak ketemu, loncat dua nggak ketemu, itu berarti kan kemungkinan ada 3 pola ya, itu kalian lewati aja langsung, bablas ke soal selanjutnya biasanya lebih mudah gitu. Kalau udah 3 pola itu biasanya tuh bikin waktu itu terasa cepet gitu guys. Jadi kalian hindari itu, kalian kerjakan di akhir kalau sudah semua sampai, maksudnya kalian sudah mengerjakan sampai ke nomor 25 gitu ya, masih ada sisa waktu tuh, kalian bisa tuh. Tipsnya juga ya, karena di FHCI BUMN ini nggak ada nilai minus ya, sebisa mungkin sisain waktu 2 menit ya. 2 menit itu kalau kalian sudah sampai nomor 20-an ya, itu belum ya, belum ada isinya semua, kalian awur aja. Kenapa? Siapa tahu itu juga bener guys, karena kan nggak ada nilai minus ya, jadi lebih gampang gitu. Kalau kita ngawur, salah pun itu kan nggak minus gitu. Yang kalau bener kan alhamdulillah kita tambah nilai gitu ya guys ya. Terus yang ketiga jenis soalnya itu apa? Pengelompokan kata. Nah, kalau pengelompokan kata itu ya vocabulary aja gitu. Karena juga bahasa Indonesia ya kan. Kayak kalian cari kata penghubungnya itu apa dulu. Semisal kata penghubungnya itu termasuk ke daging-dagingan semua. Ada satu yang keluar jalur dari daging, ya udah berarti itu jawabannya. Kan mencari yang berbeda dari kelompok kata tersebut kan, kalau pengelompokan kata. Tapi ini juga sedikit tricky ya guys ya, karena kan kalau pengelompokan kata itu kan hampir mirip-mirip gitu kata-katanya. Yang keluar jalur pun ini biasanya juga agak mirip gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalian cari dulu kata hubungnya dari pengelompokan kata itu apa gitu. Dan yang terakhir itu adalah gambar ya. Gambar ini menurutku paling susah ya. Kenapa? Karena itu otak kita itu yang bekerja. Kalaupun kita mencoba menggambar di kertas ya, itu agak susah sih, memakan waktu gitu. Jadi otak kita yang berputar. Apalagi kalau yang ditanyakan tuh gambar asalnya gitu ya kan. Dengan berapa? 3 kali apa namanya? 3 kali variasi perpindahan gambar itu udah muter-muter. Tapi tipsnya itu kalian cuma pegang satu gambarnya aja, nggak usah semua gambar kalian pegang, itu nggak usah. Satu gambar titik itu aja kalian fokus. Kalau gambar itu dijadiin gini jadinya gimana, kalau gambar ini diginiin jadi bagaimana gitu aja. Kalau misal nih di jawabannya itu ini udah bener nih, kalian pindah ke posisi gambar keduanya gitu. Jadi nggak usah semua gambar itu kalian bolak-balik gitu, nggak usah. Jadi fokus ke satu gambar aja, kalian apply, terapkan ya, kalian terapkan itunya apa ya, variasi gerakannya tuh ya. Ada yang percerminan, ada yang diperbesar dan dibalik kan. Setiap satu variasi ya, satu variasi itu mengandung 2 pola biasanya. Ada yang cuma 1 pola tapi ada yang 2 pola juga kan, kayak diperbesar sambil dipindah posisi. Ada yang pencerminan terus ganti warna kan, agak tricky gitu ya. Jadi ya tergantung kalian mikirnya itu gimana, tapi pegang satu gambar aja, jangan gambar 3 gambar kalian pegang semua, itu jangan gitu. So tips dari aku gitu ya guys ya, biar nilai kalian itu juga ya lumayan gitu ya guys ya, meskipun gak tinggi setidaknya sudah melewati ambang minimum dan kemungkinan untuk lolos kan lebih besar gitu. So jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you, bye bye.